Gimana? Apanya? Yang kemarin. Yang mana? Burung nuri terbang melayang, indah nada si kecapi. Yang ditunggu sudah menghilang, meninggalkan saya seorang diri. Asik. Oke guys, sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk aktifin loncengnya ya, agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Enjoy the video. Kok bisa ditinggali? Ya, mau dikatakan apa lagi lah. Kita takkan pernah satu, dia di sana, saya di sini. Cari lagi lah. Susah, nggak semuanya bisa dicari. Tidak segampang itu, Pak. Kalau kemauan pasti bisa. Ya kalau dia nggak mau? Kalau dia yang nggak mau, Ya, udah ditanya. nggak. Nah, ya udah tanya dulu. Nggak bisa, tuh apa ditanya lagi, kan udah pergi. Jangan menunggu seseorang atau jangan menantikan seseorang yang udah pergi. Apa tadi? Jangan. Jangan menunggu seseorang yang udah pergi, apalagi perginya itu kemauan dia sendiri. Kan nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Ya betul, betul, betul. Setuju, saya setuju. Jangan menilai kita yang paling benar. Ya setuju. Cari tahu lah dulu. Tapi kalau udah nggak bisa dicari tahu untuk apa lagi? Kan udah nggak sama, udah nggak bareng-bareng lagi. Sebabnya kan nggak tahu dia kenapa bisa pergi. Iya. Nah, ya udah itu aja lah dulu. Ya nggak bisa. Kan dia udah bersama orang lain mungkin. Ya untuk apa kita ganggu kehidupannya lagi kalau dia bersama orang lain? Ya walaupun sebelum janur kuning melengkung masih boleh nikung, tapi kan nggak boleh. Ya tadi aja masih ragu, masih mungkin. Pastikan dulu. Nggak usah, kita close aja udah. Atau apakah dia itu ngetes kan gitu. Ada tipe cowok yang apa namanya? Yang ngetes kesetiaan pasangannya melalui orang lain. Kalau misalnya tes itu artinya nggak percaya lah. Kan dalam suatu hubungan tuh pentingnya kepercayaan. Kan belum selamanya kita. Jadi semua itu harus dicoba. Tapi kalau punya dasar nggak percaya, untuk apa membangun suatu hubungan? Oh salah Bu. Jadi Salah Bu. Kita tes dulu pakai orang lain. Satu kali aja mungkin bisa. Kita akan lebih. Udah, aku mungkin nggak akan mungkin untuk neko-neko di luaran sana gitu. tapi kalau misal nanti apa nggak kecewa? Aduh. Kita tes nih nggak percaya, tahu-tahu dia tahu ternyata kita nggak punya kepercayaan sama dia, apa orangnya nggak kecewa? Kecewa lah pasti. Kalau ibu pernah nonton dulu di SCTV apa Trans TV yang suka ngeprank itu, Ya. nah, itu nanti dia ada satu orang atau satu cewek, baik itu cewek atau cowok kan, waktu saya nonton itu memang dia ya kalau dia setia ya dia nggak ada kenapa-napa gitu. Harus dicoba gitu. Iya. Kalau saya kayaknya kurang worth it. Ya kan itu Artinya tergantung nggak percaya pribadinya. kan? Iya, Ya. udah itu tergantung pribadinya. Jadi kalau ibu menurut pribadi ibu aku nggak bisa mungkin gitu. Karena kita kalau gitu melibatkan orang lain berarti kan. Karena Iya. kan ada pihak ketiga yang Iya. kita minta bantuan untuk tes kan. Sementara kayaknya kita cari tahu sendiri kayaknya lebih bagus lah dibandingkan membantu orang lain, melibatkan orang lain. Cari tahu sendiri. Ha-ha. Memang dasarnya cewek memang sering cari tahu sendiri. Iya, kan FBI. Intel pun kalah kalau dasar kan. Intel pun kalah kalau dasar. Iya pernah juga itu. Iya kan? Cuman modal nama udah dapat keluarganya siapa, kerjaan orang tuanya, adiknya, rumahnya, mapsnya pun udah dapat. Sekolahnya di mana? Mantannya kawan-kawannya. siapa aja kan udah dapat. Itu dia. Jadi jangan macam-macam sama perempuan, Pak. Iya Bu, saya pun nggak macam-macam sama perempuan, saya takut juga. Jangan macam-macam sama perempuan. Salah sedikit
buyar. Ya kan, apalagi feeling perempuan tuh kan kuat kan. Nah, Iya betul. jarang tuh feeling perempuan tuh meleset. Ya enggak? Jarang feeling perempuan meleset. Kayak kalau dia udah tek ada sesuatu nih pasti kayaknya kemungkinan bakal kejadian itu 85% sesuai sama yang dia feeling. Laki-laki gitu juga sih kayaknya. Iya kan? Kayak misalnya nih yang sering terjadi sama gamers di luar sana kan. Apalagi sekarang itu lagi naik daun banget HTS kan Pak? HTS, hubungan tanpa status. Nah, kalau dari yang meme dari TikTok yang saya lihat, orang yang kerjanya 24 jam mungkin itu kemungkinan sakit lambung itu dikit. Tapi kalau HTS-nya nggak chat 1 hari, besok dia masuk rumah sakit karena asam lambung. Oh. Betul nggak? Setuju? Iya. Bahkan ada yang nggak sakit lambung tapi sakit lambung. Ya kan? Karena kepikiran kan? Tapi sakit lambung itu karena memang kurang makan apa? Telat makan apa? Saya kurang tahu pastinya ya. Cuman menurut saya salah satunya mungkin dari pikiran, kondisi fisik mungkin yang lagi nggak sehat imunnya. Harusnya pusing lah kalau dia sakit pikiran. Loh kalau perutnya kosong kan pusing. Iya kan? Dia udah makan, kan dia udah makan. Makan apa dulu ya kan? Dia udah makan nasi. Iya, jatuh cinta. Kalau kata orang itu tai kucing digoreng jadi coklat. Sementara kalau putus cinta, pizza terenak sekalipun gak ada rasa. Hambar guys. Iya kan? Iya. Mungkin bagi perempuan kayak saya nggak sayang enggak lah. Soalnya saya nggak pernah putus cinta. Aduh. Saya orang setia. Gitu. Jadi nggak tahu saya itu mana namanya putus cinta. Yang saya tahu putus nikah, dah. Oh gitu. Iya. Kan gitu. Itu memang kalau memang yang niat kan. Laki-laki itu kan memang ada yang tipenya memang kalau udah satu. Tapi ada yang kalau udah satu cari lagi yang lain. Udah punya pacar nih, tapi pengen punya selir-selir lagi. Itu kan biasa banyak ya. Pagi zaman sekarang tuh. Banyak lah kan ada memang kita dijulukin namanya mata keranjang. Iya. Tapi sebetulnya nggak laki-laki aja, perempuan pun gitu. Nampak cowok yang bertegap, ototnya tebal, perutnya kotak-kotak, udah. Tapi kan cuman suka aja, nggak mau dimilikin kayak laki-laki ke mata keranjang pada umumnya. Ya enggak juga, kami pun belum tentu juga loh, ya kan? Kita belum tentu suka juga sama dia, belum tentu kita miliki. Tapi DM orang, balas-balas WA orang, padahal udah punya pacar, itu apa? Berarti ibu percaya kata orang? Enggak, saya nggak percaya kata orang. Ya kan kata Saya orang. melihat fenomena. Jadi kan nanti ada tuh laki-laki yang udah pasang foto profil sama pacarnya nih, ya kan? Tiba-tiba ngechat cewek lain, kasih harapan cewek lain. Sebenarnya dia tuh punya pacar. Itu adalah hal yang nggak boleh dilakuin sama laki-laki. Itu seperti saya bilang tadi, mungkin dia ngetes kayak mana. Kalau udah satu-satu aja harusnya. Itu dia jawaban yang tepat. Ya kan, kalau nanya kerjaan is oke kan. Tapi kalau kayak di mana posisi? Kawan aku keluar yuk, beli makan. Ya intens pun kita, kalau saya risih, intens sekali. Lagi di mana, ngapain sama siapa? Udah kayak judul lagu, kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa? Tapi gitu. ada kan? Ada nggak? Ada. Ada. Tuh, dia udah punya pacar nih, oke lah pacar aja ya. Kok suami istri kan jarang kan pacar. Udah punya pacar, tapi dia masih ngegodain cewek-cewek lain gitu. Banyak kan. Nah itu tuh nggak boleh, itu salah satu sifat negatif laki-laki guys. Ibu udah punya pacar? Kayaknya ini pertanyaannya di luar konteks ya teman-teman. Ya saya jawab sejujurnya alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Oh, alhamdulillah belum. Tuh. Belum punya, belum pernah punya. Belum menemukan seseorang yang menurut saya tepat sih kayaknya. Pernah punya? Pernah. Lama? Tidak. Karena menurut saya kalau memang udah nggak bisa
pertahankan, lepaskan aja. Daripada dipertahankan dua-dua sakit, lepasin aja. Walaupun sakit juga sih. Kalau namanya udah ibu lepaskan sakit, itu berarti sayang. Betul. betul. Ya siapa sih kalau misalnya hubungan sama orang nggak sayang, coba? Ya kalau udah sayang HTS berarti saja sayang, apalagi pernah deket kemudian saling mengungkapkan rasa sayang. ya kalau udah sayang kan harusnya jaga, harusnya lama. Ya mungkin ada sesuatu yang nggak sesuai dengan ekspektasinya, kan kita nggak tahu ya. Manusia kan punya ekspektasi tentang sesuatu yang mungkin dia pengen kan. Iya boleh bu berekspektasi, tapi itu semua sesuai fakta. Iya. Nah itu juga kan. Sama kadang- kayak gini, nanti contoh ibu punya pasangan, ya kan, ternyata dia punya teman ini, padahal itu teman dia memang benar-benar, tiba-tiba jealous atau cemburu, kan gitu, nanti ini itu segala macam, dah jadi sebuah tengkaran panjang segala macam, nggak percaya sama dia, kan gitu. Sementara si cowok kan beda-beda sifatnya, ada mungkin yang terlalu ditekan kali pun dia bagus aku balik kanan kan gitu, ada yang dibebaskan tapi kayaknya kok aku kayak nggak diperhatikan kan gitu. Kan banyak macamnya. Banyak. Nah, jenis yang semalam itu kayak mana? Kita ceritain nih guys, mungkin Kalau orang mau jelas ya harus diceritain lah. janganlah nanti dia GR di mention di podcast ini. Enggak, belum tentu, itulah kadang ibu kepedean. Iya sih. Jelaskan aja semuanya. Iya kan. Iya Semoga kan? semoga dia nggak nonton ya. Nanti dia naik banget telinganya guys. Gak usah nonton. Ya belum tentu juga dia. Nah, kadang kan dia berpikir, oh apa itu aku atau yang lain. Nah kan gitu. Iya juga. Ya, Iya juga. iya, apa itu aku atau kan gitu. Iya juga sih. Hmm. Nah itu balik lagi saya bilang, manusia tuh pola pikirnya beda-beda ya kan Pak. Pola pikirnya beda-beda. Terus tuh bahasa kasih sayangnya juga beda-beda kan. Beda. Oke, mungkin tipe saya bahasa kasih sayang saya itu yang pertama kali itu adalah tindakan. Ya kan, dia kok act of service gitu kan. Saya lebih ke tindakan. Nah mungkin yang kemarin Contoh tindakan apa ini? Contoh Begini, yang suka misalnya ibu, kayak- yang suka. gak usah tanya, kerjakan aja. Misal kayak saya butuh ini, udah diser dia, kayak dibantu, gak usah perlu bantuan nggak? Gak usah tanya, bantuin aja. Kayak, Tanpa inisiatif. inisiatif. Nah, kayak Peka. iya peka gitu. Peka. Kayak mau naik kereta, stepnya tuh diturunin. Pintu naik mobil, pintu dibukain gitu-gitu. Oh, Itu iya, pokoknya iya. tindakan gitu, tindakan nyata. Nggak usah ditanya, tapi udah dilakuin aja. Nah mungkin yang kemarin bahasa kasih sayang yang utama itu tipe orangnya tuh mungkin physical touch, sentuhan, sentuhan. Kayak misalnya gandengan tangan gitu, foto dekat-dekat gitu kan. Nah kan sebagian orang kan nggak terlalu suka hal yang demikian ya. Makanya kayak saya bilang tadi, mungkin ekspektasinya berbeda sama yang saya ekspektasikan. Gitu maksudnya. Dia pengen tuh tipe yang berhubungan mungkin jalan bareng, deketan, intens gitu kan. Nah saya bukan tipe yang kayak gitu. Ibu nggak mungkin. mau diajak jalan terus, jadi kalau ibu jalan pisah-pisah gitu. Enggak gitu lah. Jadi enggak gimana gitu. maksudnya? Gimana? Enggak Kan nggak tahu kan? Kan kita nggak tahu. dong. Kayak orang berantem kan, satu depan satu belakang gini kan. Nah, itu Bukan. jalan ya kalau dekat-dekat sikit kan nggak apa-apa. Nah, fenomena zaman sekarang nih ya kita bahas ya. Nah, zaman sekarang tuh kalau misalnya pacaran pegangan tangan kan kalau jalan, ya nggak sih? Ya kan? Iya. Gandengan tangan, ya nggak sih? Ya kan? Nah itu bahasa kasih sayang mungkin physical touch ya kan? Nah saya kan bukan tipe yang itu bahasa kasih sayangnya. Jadi ketika jalan berdua ya kita barengan nih, Ya ketiga jalan bareng sejajar kalian nih. bareng. Tapi kan nggak usah pegang tangan, nggak usah genggam tangan. Pernah nggak usah ibu rangkul. bilang jangan dipegang lah. Enggak sih. Ya. Dia ngerti tapi dia paham. Kalau saya itu enggak. Kalau dia paham nggak mungkin ada masalah di dalam itu. Loh Pak, kan bahasa kasih sayang dia yang pertama itu kan sentuhan. Gini, ibarat bapak itu kebutuhan utamanya makan nasi. Iya. Saya kasih makannya ubi. Kenyang nggak? Enggak. Enggak kan? Ya itu dia bahasa kasih sayangnya tidak terpenuhi. Nah itu mungkin yang buat kayaknya saya nggak bisa nih gitu. Berarti ibu yang menjauh. Iya, saya memberikan closer, saya juga yang sakit. Enggak sih, awalnya tuh memang kayaknya ya sama-sama ego ya nggak sih? Kalau menurut saya sih, mungkin karena awal kesalahan
beliau yang yang bukan yang apa namanya slow respon. Si laki-laki slow respon. Kan gini, kalau bagi saya tuh ya, kalau misalnya kita udah satu hubungan tuh, ya apapun yang jangan ada yang tutupin intinya. Kamu sibuk bilang sibuk, lagi di sini nanti aku balas gitu, oke ya kan. Apalagi misalnya dia yang memulai untuk kita melakukan komitmen. Dewasa ini kan itu udah bukan pacaran lagi namanya, tapi lebih ke komitmen ya kan. Memang udah kamu sama aku, kamu sama aku gitu kan, udah gitulah kan. Udah komitmen nih. Pokoknya ya udah kita berdua jangan terima orang lain gitu kan. Nah ya udah. Jadi dia tuh slow respon. Saya tanya kenapa, jawabannya nggak apa-apa. Situ saya kesel. Kalau misalnya orang yang udah komitmen itu chat. Iya. Ibu tanya kenapa Kak? Iya. Kenapa? Jawabnya? Akhir-akhir ini tuh slow respon. Nah, ibu berarti pakai bahasa yang lain. Iya, Terus kan jawabnya? saya berusaha untuk soft spoken ya. Iya. Soft spoken. Gak ngerti Ya, saya itu. ya kan? Saya tanya kenapa gitu kan. Terus dia jawabnya nggak apa-apa. Menurut saya sebagai seseorang yang udah berkomitmen, jawaban nggak apa-apa itu nggak boleh dalam hidup saya. Dalam hidup saya itu jawabannya nggak boleh. Dia harus memberikan, kalau misalnya dia belum bisa cerita, nanti aku kabarin ya. Sekarang tuh aku belum bisa cerita, kepala masih pusing, banyak kerjaan, oke kan? Kita berusaha paham kan. Tapi kok kayak dia bilang nggak apa-apa, itu nggak jawaban, artinya dia nggak mau saya tahu dia kenapa. Dan dari situ saya mulai, kenapa ya? Apalagi dia yang mungkin ngajak komitmen, dia yang sudah berencana jauh-jauh ke depan gitu kan. Tapi dengan pertanyaan kenapa dia jawab nggak apa-apa, itu saya kecewa gitu. Dari situ saya mulai kayaknya adalah closer aja. Jadi saya mulai balas singkat-singkat, mulai tidak merespon lagi. Cuma satu itu dari situ. Dan saya juga lihat kayaknya ya karena dia slow respon tuh berarti dia nggak minat kan dengan jawaban nggak apa-apa. Iya nggak sih? Saya jawab ya Bu. Iya. Saya coba masuk ke dalam. Saya coba masuk ke dalam yang ini. Iyalah, ini kan versi perempuan. Saya coba masuk ke dalamnya. Jadi ada itu yang laki-laki yang memang walaupun dia kadang chat intens apa segala macam, kadang dia mau dia ngechat seperti itu. Dan masalahnya tadi saya bilang di chat, entahnya tekanannya itu rata, entahnya tekanannya itu tinggi, kan nggak tahu kita. Betul. Misalnya contoh, di mana? Di Binjai. Kan pelan. Kalau nelpon di mana? Di chat Binjai. Mak kok kayak gini kali ya. Aku nanya gini malah segala macam, dia makin pusing. Kan gitu. Kalau ada kayak gitu berarti karena memang entah ada masalah, entah ada ini apa namanya sesuatu yang memang yang nggak boleh ditanya dulu sekarang. Iya. Nah itu kan, itu berarti artinya Bapak kasih penjelasan maksudnya gitu kan? Dia, Nggak ada, saya kasih harus saya maksudnya ikuti yang harus tadi. saya yang ngerti berarti gitu? Iyalah, diam aja lah dulu. Oke. Jadi ibu harus tahu juga, si laki-laki harus tahu ibu harus tahu laki-laki. Jangan semua menang di kita pun harus tahu juga. Iya, tapi saya nggak merasa menang di saya ya, karena saya tuh berpikiran kayak kan dia nih yang ngajak kita untuk bareng-bareng ke Salah jenjang. Bu, bukan dia. Semua untuk berjuang bersama itu dua-dua, bukan ada dia kau ngajak. Iya, Ya, itu harusnya kan. Ya iya itu tadi ibu harusnya. menang tadi. Iya itu harusnya kan. Iya. Tapi dengan dia tidak memberitahu apa alasannya slow respon kepada saya merasa itu salah satu penolakan. Dia nggak mau berbagi suka dukanya kepada saya. Belum waktunya Bu. Kan case-nya udah komitmen nih. Mau komitmen case-nya di awal dia apa itu belum waktunya Bu. Mungkin pada saat itu mungkin 2 hari lagi kayak atau 3 hari. Iya sih. Saya coba mengerti kemarin. Saya juga denial bahwa itu sebenarnya salah saya karena saya yang terlalu cepat ngambil kesimpulan gitu kan. Seolah-olah kok segini harusnya kayak gini kan nggak gitu. Iya. Banyak. Karena tidak butuh semua omongan tetangga. Kalau dia kayak gini harus kayak gini. Tidak semua omongan tetangga itu yang udah banyak makan garam saking asinnya kan keasinan dia kebanyakan makan garam katanya. Ya belum tentu juga itu kita ambil karena di kehidupan ini banyak macamnya teorinya masing-masing. Ya setuju. Cuma itu kemarin saya ngerasa kayak dia loh yang udah terlalu banyak plan ke depannya.
kita udah banyak bahas plan nih Pak, sampai kehidupan berkelanjutan selanjutnya. Dia yang memulai hal-hal itu, ya kan. Nah, ketika saya dapat jawaban yang kayak gitu, saya ngerasa kayak gak apa-apa. Kenapa saya tanya kenapa, jawabannya tuh gak apa-apa. Itu bukan suatu jawaban menurut saya. Dan setelah itu apa ceritanya setelah dari yang gak apa-apa? Ya udah, saya mulai closer, saya mulai kayak slow respon juga, tapi tetap balas chatnya. Ada puncaknya kemarin itu memang saya 1 hari nggak balas chatnya. Mungkin dia merasa saya sudah tidak mau dan tidak ingin lagi. Ya sudah, kita selesai mulai saat itu. Karena salah paham. Ya mungkin. Ini salah paham. Mungkin salah si paham. laki-laki, si cowok tadi dia istilahnya jutek lah sementara. Ya bad mood ya. Awak balasnya jutek juga. Saya nggak berusaha jutek pada saat itu. Dia juga tetap kalau misalnya cewek cowok itu kan nada chat beda ya. Laki-laki tuh ngetik kadang-kadang cuman nggak apa-apa, hanya 1. Cewek tuh ngertinya nggak apa-apa. Gitu. Oh, ya itulah Gitu tadi kan? saya bilang Nah, tekanan tapi kalau tadi. kemarin dia itu memang tetap pakai hanya ada 2, ada 3 gitu, tetap gitu. Tetap nada ramah tapi dengan jawaban nggak apa-apa. Saya tidak bisa terima jawaban nggak apa-apa. Ya kan? 10 tuh lebih soft spoken dia. Itu berarti keyboardmu terpencet, nggak apa-apa, betulilah HP-nya, itu terpencet, rusak, ganti baru. rusak keyboardnya. Kok kayak gitu keterlaluan terpencet dia. Counter makanya. sini counter. Anterin lah. Iya, gitu. Gitu.